huruf V ini, kita beralih ke masa depan, tepatnya tahun 2035 di New Vancouver. Di sana, para wanita diwajibkan mengajukan petisi dulu kepada pemerintah untuk mendapatkan izin melahirkan anak. Salah satu wanita perwira bernama Lainey mengajukan izin melahirkan satu anak. Ketika ditanya alasan ia ingin punya anak, Lainey teringat sesuatu. Waktu itu, dia dan pasukannya pergi ke suatu tempat karena mendapatkan tugas rahasia. Gua kasih tahu lebih dulu ya, supaya kalian gak bingung. Jadi, si Lainey ini dengan dibekali robot otomatis bernama Nesbit ditugaskan memberantas sebuah keluarga mental, pencipta gen pengendali pikiran gitu. Atau kasarnya kalau di Indonesia mah anggap aja dukun, tukang santet, tukang tulah, atau apapun yang berhubungan dengan hal-hal mistis, sekte, atau perjanjian dengan setan dan iblis gitu. Yang bisa mengendalikan dan mengontrol manusia lewat jampi-jampi ataupun menggunakan cairan yang mereka racik. Pokoknya pengendali kesurupan juga bolehlah, serah kalian dah nganggap apaan ya kan. Gua pusing jelasinnya. Ini film kematian abjad banyak banget dah, kapan selesainya coba. Lainey langsung menyerang markasnya, membantai semua yang ada di sana. Lalu menemukan sepasang suami istri dengan bayi mereka yang bersembunyi di dalam laci. Keluarga itu lalu mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Orang yang Lainey cari bukanlah dirinya. Si ibu sambil menggendong bayi mengatakan jika dia sudah mendapatkan izin untuk memiliki seorang anak, jadi dia minta untuk membiarkannya pergi. Namun robot Nesbit yang mendeteksi otak lewat luka di kepala si ibu langsung menembakkan peluru bertubi-tubi pada mereka hingga mati dan si bayi terpenggal, sementara si ayah sekarat. Lainey memarahi Nesbit, namun tiba-tiba komandannya yang bernama Stoker datang bersama tim medis gitu dan berkata jika itu wajar karena robot mereka bisa mendeteksinya dan sudah disetting otomatis. Lainey cuma kasihan dan merasa iba sama si bayi. Tidak seharusnya mereka melenyapkan bayi itu. Tapi Stoker berkata jika bayi itu belum mendapat izin, jadi sudah sepantasnya dia dilenyapkan. Kembali ke sekarang. Setelah mempertimbangkan rekam jejak perjalanan Lainey dalam mengabdi untuk negara, ia akhirnya mendapatkan izin. Namun, ia harus merasakan apa yang namanya kecewa ketika mengetahui hasil tesnya jika dirinya tidak bisa mendapatkan keturunan alias tidak subur alias mandul. Lainey lalu teringat lagi jika waktu itu Lainey sempat memberontak pada Stoker demi membela si bayi dan Stoker memberikan pelajaran pada Lainey, yaitu sebuah tembakan yang bisa dibilang mengenai perut bagian bawahnya, tepatnya di sel telurnya yang menyebabkan dirinya mandul. Tiba-tiba kepala si bayi menghilang dan saat semua panik mencari, kepala baby itu menyerang mereka semua. Stoker menyuruh robot Nesbit supaya menembaknya. Namun karena kecerdikan si kepala bayi ajaib itu, setiap mau ditembak, dia datang mendekat ke anak buah Stoker hingga merekalah yang tertembak. Ayah dari si bayi yang sudah sekarat dan mau meninggal di samping Lainey mengatakan pesan terakhir pada Lainey bahwa sekarang dialah ibunya. Tiba-tiba kepala bayi itu menyerang si bos Stoker sebelum akhirnya meledakkan diri. Itu bayi apa bom sih kok bisa meledak anjir?